Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para audiens dan Dewan Juri Kompetisi Menulis Nasional Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wijaka Turangga. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya esai saya yang berjudul Impianku untuk Indonesia. Indonesia memiliki visi yang besar dalam memajukan segala aspek untuk menyaingi negara lainnya. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang, kita sudah merancang dan membuat impian-impian untuk kemajuan Indonesia dari masa ke masa. Pada masa penjajahan, bukanlah perkara yang mudah untuk bisa meraih kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dan para pejuang. Tindakan sewenang-wenang penjajah menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tak bebas menentukan nasibnya sendiri. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk berhenti bermimpi akan kemerdekaan itu sendiri dan bebas dari penjajahan pada masa yang kelam itu. Hal tersebut dibuktikan pada peristiwa pembacaan proklamasi yang menjadi pernyataan resmi tentang kemerdekaan dan terbebasnya dari belenggu penjajahan. Seperti pada masa kini, rakyat Indonesia mempunyai impian untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih, serta menginginkan kemajuan pada segala aspek di Indonesia, seperti ekonomi, sosial, hukum, teknologi, dan pendidikan. Rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh rakyat Indonesia telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Mimpi-mimpi yang terwujud merupakan hal nyata yang berdampak besar bagi kemajuan Indonesia menuju lebih baik. Karena Indonesia harus bisa menjadi negara yang maju dan bisa beradaptasi, bahkan mengungguli negara-negara lainnya. Impian-impian tersebut haruslah cukup untuk sebuah negara agar tetap berdiri pada era yang mengharuskan negara ini untuk terus melangkah maju dan bisa terus menghasilkan dampak yang besar bagi masa depan negara ini. Pendidikan yang berkualitas menjadi penyokong kemajuan suatu bangsa. Fakta perihal pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-55 dari 73 negara. Peringkat ini merupakan pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini bukanlah hal yang bisa dibanggakan, karena Indonesia masuk ke dalam peringkat yang rendah dalam bidang pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa penyebab. Di antaranya adalah tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan, efisiensi pengajaran yang belum terpenuhi, waktu yang digunakan, mutu pengajaran, serta standarisasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara lainnya. Penyebaran pendidikan yang belum merata selalu menjadi sorotan. Faktanya, masih banyak area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia yang bagian timur masih kurang dibandingkan dengan daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di perkotaan. Sementara itu, di daerah-daerah yang masih tertinggal, kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Masih banyak area terpencil yang belum terpenuhi sarana pendidikannya, yang menyebabkan para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Pendidikan di Indonesia diharapkan untuk bisa menjangkau manusia secara utuh. Sebagai salah satu upaya besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi yang dimaksud adalah memfasilitasi sarana dan prasarana secara baik kepada para peserta didik di semua daerah yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang maju jika didukung oleh kualitas sumber daya manusianya. Sayangnya, potensi tersebut masih tertanam, yang mungkin disebabkan oleh masalah pemerataan serta kualitas pendidikan khususnya di daerah tertinggal. Memajukan dan meningkatkan infrastruktur dan teknologi di Indonesia tidak kalah penting. Infrastruktur yang memadai dapat menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, serta dapat memajukan berbagai aspek di Indonesia di masa yang akan mendatang. Dalam Global Competitive Report 2015-2016, Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris Raya dijadikan acuan oleh negara berkembang di dunia. Ketiga negara tersebut adalah negara dengan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang memadai, bahkan sudah melebihi dari negara lainnya. Jika Indonesia bisa meningkatkan infrastruktur dan teknologi, maka Indonesia bisa menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju. Oleh karena itu, diperlukan impian-impian untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai aspek yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.
Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, serta memajukan infrastruktur dan teknologi, hal ini dapat memajukan Indonesia di berbagai hal seperti menciptakan generasi muda yang cerdas, mampu mengungguli negara lain, serta menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri yang mempunyai pengaruh di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.